Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang dimana di sini kami akan menjelaskan mengenai food losses pada tomat. Nah, kenapa kami mengambil food losses pada tanaman tomat? Nah, baiklah nanti saya akan menjelaskan mengapa kami memilih komoditas tomat. Yang pertama-tama yang saya akan jelaskan adalah mengenai food losses. Oke, apa sih itu food losses? Nah, food losses ini adalah hilangnya sejumlah pangan pada tahapan produksi dan distribusi sebelum pada sampai ke tangan konsumen. Yang dimana hilangnya pangan pada rantai produksi baik mulai dari tahapan panen, pasca panen, penyimpanan, pengemasan, dan distribusi. Nah, inilah yang disebut sebagai food losses. Nah, belakangan ini banyak terjadi yang dimana terjadinya food losses pada tiap komoditas, yang dimana food losses ini kan adalah hilangnya pangan pada tahapan-tahapan produksi pada tahapan-tahapan setelah pasca panen, yang dimana ini adalah salah satu permasalahan yang terjadi di negara kita. Yang oleh karena itu di sini kami akan membahas mengenai apa saja food losses yang terjadi pada tomat. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai alasan pemilihan komoditas tersebut. Nah, alasan pemilihan komoditas tomat ini karena kami mengetahui bahwa tomat ini adalah salah satu komoditas pangan yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Karena tomat ini yang kita ketahui tomat banyak digunakan dalam rumah tangga, dalam obat-obatan, dan tomat ini mempunyai manfaat yang banyak sekali. Nah, alasan pemilihan komoditas tomat ini juga karena kami mengetahui bahwa setelah pasca panen tomat ini banyak sekali terjadi food losses, yang dimana hilangnya bahan pangan pada tiap tahapan pasca panen. Nah, oleh karena itu kami memilih komoditas tomat ini untuk kami dapat membahas bagaimana sih cara untuk menekan angka food losses pada tahapan setelah pasca panen tomat ini. Nah, setelah kalian mengetahui alasan pemilihan komoditas kami tersebut, alangkah baiknya kita langsung masuk saja di tahapan-tahapan pasca panen tomat. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai pasca panen pada tomat yang diterapkan di daerah Tarakan. Yang pertama ada pemanenan. Panen yang dilakukan pada umur 75 hari sesudah tanam atau sekitar 3 bulan setelah semai. Kriteria buah yang dipanen disesuaikan dengan tujuan pemasaran atau konsumsi. Untuk tujuan pemasaran jarak jauh atau ekspor, idealnya buah yang dipanen pada stadia masak dengan warna hijau atau berkisar 3-7 hari sebelum warna tomat berwarna merah. Kemudian yang kedua, ada sortasi. Sortasi bertujuan untuk menyeleksi tomat yang bagus dengan yang rusak atau busuk. Kemudian ada yang ketiga, yaitu pengemasan. Buah tomat yang sudah disortasi dimasukkan ke dalam wadah pengemas, yaitu box, yang terbuat dari kayu, apabila tomat akan dipasarkan dengan jarak jauh. Namun, sebelum tomat diletakkan kotak kayu, terlebih dahulu dialasi dengan kertas, dan saat penyusunan tomat di dalam kotak harus dilakukan dengan rapi agar dapat menekan susut bobot selama pengangkutan. Penyimpanan dilakukan sebelum produk didistribusikan ke pasar. Terakhir itu pengangkutan dan pemasaran 5%. Pengangkutan dalam kegiatan pasca panen adalah untuk menyampaikan buah tomat dari kebun ke gudang penyimpanan atau pusat-pusat pemasaran. Total food losses komoditas tanaman tomat sendiri adalah sebanyak 40%, di mana pada pemanenan sebanyak 5% food losses terjadi, lalu pada sortasi sebanyak 15% food losses, lalu pada pengemasan sebanyak 5%, dan pada proses penyimpanan sebanyak 10%, serta pada proses pengangkutan dan pemasaran sebanyak 5%. Pada proses panen terjadi food losses sebanyak 5%. Food losses ini terjadi karena keterlambatan panen, biasanya karena terlalu matang sehingga tidak dapat untuk dipasarkan kembali. Pada proses sortasi terjadi food losses sebanyak 15%. Hal ini dikarenakan adanya pembuangan tomat yang memiliki kecacatan, di mana terdapat kerusakan fisik diakibatkan panen yang kurang tepat, seperti adanya goresan, lalu memar pada tomat, sampai bahkan ada tomat yang pecah. Juga karena adanya ketidakseragaman dari
warna ataupun bentuk tomat. Pada proses pengemasan terjadi food losses sebanyak 5%. Hal ini karena kurang berhati-hatinya dalam segi pengemasan, di mana menyebabkan bonyok hingga tomat itu sendiri lebih mudah busuk. Hal ini juga karena tidak bisa dipungkiri pengemasan ini juga mempengaruhi jangka waktu penyimpanan. Food losses pada proses penyimpanan ini terjadi sebanyak 10%. Hal ini dapat terjadi dikarenakan pada proses penyimpanan sendiri yang dilakukan terlalu lama dapat menyebabkan kerusakan atau menurunnya mutu dari tomat itu sendiri. Hal ini juga seperti yang sudah saya katakan tadi berkaitan dengan pada proses pengemasannya sehingga daya simpannya juga dipengaruhi. Kerusakan yang terjadi dapat dari segi rasa, bentuk, tampilan, bahkan aroma dari tomat itu sendiri. Untuk menjaga tomat tetap aman, penyimpanan dapat dilakukan dengan meletakkan tomat di area suhu yang rendah, seperti di lemari es. Selain itu juga dapat dilakukan penyimpanan atmosfer terkendali atau CAS, ataupun dengan penyimpanan atmosfer termodifikasi atau MAS. Pada proses pengangkutan dan pemasaran terjadi food losses sebanyak 5%. Hal ini dapat terjadi karena transportasi yang digunakan. Karena adanya proses distribusi inilah, maka tidak dapat dipungkiri tomat ini terpapar oleh sinar matahari sehingga suhunya itu meningkat begitu panas sehingga dapat merusak dan menurunkan kualitas dari komoditas tomat itu sendiri. Oke, baiklah, tahapan apa yang dapat dihilangkan atau yang dapat dimodifikasi untuk menekan angka food losses ini. Nah, untuk menekan food losses ini pada pasca panen tomat ini kita dapat melakukan modifikasi yang dimana modifikasinya itu sebelum tahap penyimpanan, yang dimana kehilangan sebelum tahap penyimpanan ini food lossesnya ini lebih banyak. Maka dari itu kita dapat melakukan modifikasi yang dimana untuk memperpanjang daya simpan kita dapat memberikan penanganan khusus, yaitu yang dimana kita dapat memberikan pelapisan. Nah, pelapisan ini bertujuan untuk apa sih untuk pada pasca panen ini? Nah, pelapisan ini bertujuan untuk memperpanjang umur simpan buah tomat, yang dimana pelapisan yang digunakan yaitu edible coating. Nah, pelapisan menggunakan edible coating ini dia bekerja sebagai penghalang gas uap dan air sehingga dia dapat mengurangi kehilangan uap air dan memperlambat proses respirasi. Nah, pelapis yang digunakan ini adalah lilin lebah, yang dimana berdasarkan penelitian sebelumnya pelapisan lilin ini dia dapat mempertahankan buah sampai 14 hari lamanya. Selain itu, pemilihan buah sebelum panen juga itu penting karena di proses sortasi juga memiliki food losses yang tinggi, sehingga perlu juga diperhatikan kerusakan buah yang ideal dipanen untuk penyimpanan yang cukup lama. Oleh karena itu, ketika kita ingin menghilangkan atau menekan rendahnya food losses pada setelah pasca panen, maka dari itu kita dapat melakukan modifikasi di tahapan pasca panen untuk menekan food losses yang terjadi pada buah tomat ini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan perihal biaya yang bertambah atau berkurang akibat suatu modifikasi yang kita lakukan. Pertambahan atau pengurangan biaya yang kita dapatkan itu tergantung dari alat atau bahan yang kita gunakan dalam modifikasi suatu komoditas yang kita lakukan. Di sini yang saya ambil yaitu pada saat pengemasan kita melakukan suatu kegiatan yaitu pelilinan untuk tomat kita. Nah, untuk biaya yang dibutuhkan untuk 1 kilogram tomat yaitu Rp500, dan apabila kita memanen sebanyak 200 kg, maka untuk pelilinan atau biaya untuk pelilinan yang kita butuhkan untuk tomat sebanyak itu yaitu berkisar Rp100.000. Pelilinan di sini ini bertujuan untuk mempertahankan kualitas dari tomat tersebut, di mana apabila kita menyimpan tomat ini bisa lebih lama, yang awalnya hanya berumur 3 hari dapat menjadi 5 atau sampai 7 hari. Dengan demikian kita bisa menaikkan harga yang awalnya 25.000 per kilo, maka kita dapat menaikkannya menjadi 30 hingga 35.000 per kilogram.
walaupun ada biaya tambahan akibat dari modifikasi produk tersebut, tapi dengan kita menaikkan harga itu kemungkinan bisa menjadi atau kita bisa menutup biaya yang keluar akibat kita melakukan modifikasi tersebut. Oke, baiklah, mungkin itu saja dari kelompok 3 yang dapat kami presentasikan. Apabila ada kata dan penjelasan kami yang kurang jelas, kami mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.